Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Kepada Asti dipersilakan. Pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configur, yang berarti saling memukul, sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Dan yaitu pengertian dari Soejarno Soeharto, yaitu konflik merupakan suatu proses sosial di mana perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Ciri-ciri dari konflik adalah: 1. Timbulnya interaksi yang sering ditandai dengan gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, menekan pada pihak lain agar mendapat keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, dan lain-lain. Timbulnya tindakan saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut. Timbulnya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak lawan berkaitan dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, partisipas. Timbulnya ketidakadaan dua pihak secara perseorangan atau kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Ketidaktimbulan suatu pertentangan antara dua pihak secara perseorangan atau sekelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran ambisius, atau adanya nilai norma yang bertentangan. Tahapan konflik berkembang ke arah terjadinya konflik, di antaranya konflik yang masih tersembunyi, konflik yang mendahului, konflik yang dapat diamati dan dirasakan, konflik yang terlihat secara wujud dalam dunia. Konflik juga memiliki beberapa fungsi, yaitu mengaktifkan peranan individu yang semua terisolasi, fungsi komunitas sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Jenis konflik ada beberapa, yaitu konflik destruktif, konflik konstruktif, dan bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dibagi menjadi beberapa, yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik antara golongan dalam suatu masyarakat, konflik internasional, dan konflik antar kelompok. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya perbedaan mendasar yang berupa perbedaan kepentingan atau tujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Menurut James W. van der Zanden, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak, kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan atau merugikan dan menyisihkan lawan mereka. Presentasi dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, silahkan ditanyakan. Contoh bentuk konflik internasional. Hanya mungkin Ibu bantu ya. Contoh konflik internasional. Ayo, dua lagi. Ingin bertanya, apakah ini maksud dengan konflik konstruktif? Sebutkan fungsi konflik menurut Berger. Pertanyaan pertama dari Rizky Aprilia Dinata. Apa bentuk konflik internasional? Pertanyaan kedua dari Patra Mahayasa. Apakah yang dimaksud dengan konflik konstruktif? Pertanyaan ketiga dari Lastifa. Sebutkan konflik menurut Berjing. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dika. Kepadanya Perang dunia, contoh konflik sosial adalah perang dunia. Dari jawaban Dika yang mencontohkan perang dari Iran dan Irak dan Rusia dengan Ukraina. Itu adalah contoh konflik internasional. Dalam dari nomor 2 akan dibacakan oleh Radis Pradira. Padanya dipersilakan. Konflik konstruktif adalah konflik sifat fungsional. Contohnya dalam suatu organisasi. ada yang bisa menambahkan anggota lainnya konflik konstruktif? Konflik konstruktif adalah konflik yang bersifat fungsional dalam suatu organisasi, misalnya dalam organisasi OSIS.
memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam setiap rapat. Konflik yang bersifat fungsional. Contoh konfliknya di mana? Perbedaan pendapat dalam suatu organisasi. Apakah mungkin semua orang yang terlibat dalam satu organisasi itu sama pendapatnya? Tidak, karena masing-masing ada pendapat ya, ada pendapat, dan konflik ini dinamakan konflik konstruktif. Berikutnya pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Luna Mainsari. Konflik menurut Berger yaitu ada 4 bagian. 1. Mengaktifkan peranan individu. 2. Fungsi komunikasi. 3. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas. 4. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Ya, bagus sekali. Ayo hafalkan rame-rame nak. Fungsi konflik sosial. 1. Oke, ulang lagi. 1. Fungsi komunikasi. 2. Mengaktifkan peran individu. Yang ketiga, sebagai alat meningkatkan solidaritas. Yang terakhir, membantu menciptakan aliansi dalam kelompoknya. Itulah fungsi konflik sosial. Ya, jawaban dari pertanyaan dari kelompok kami. Kami diri dengan tetapi oleh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang meriah aplusnya.